Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Kita akan melanjutkan ya pembelajaran kali ini tentang pengkajian tingkat kemandirian pada lansia. Ya, pembelajaran kali ini kurang lebih 30 menitan ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran berkaitan dengan penggunaan Bartel Index. Ya. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti kita akan menjelaskan ya bagaimana tentang pengkajian status fungsional. Ya. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi tentang Bartel Index ya yang terdiri dari 10 komponen. Selanjutnya kita akan menghitung ya, bagaimana sebenarnya kemandirian lansia tersebut ya berdasarkan eh, komponen Bartel Index tadi, dan juga kita akan menafsirkan seberapa ketergantungan lansia tersebut ya, berdasarkan skor yang kita hitung sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin kalian menjawab dulu ya, satu kasus ini. Ada Nyonya A, 72 tahun. Dia mampu untuk makan sendiri dan juga mampu untuk berpakaian sendiri, tetapi masih perlu bantuan saat mandi dan melewati tangga. Kira-kira apakah Nyonya A ini disebut mandiri atau mandiri sebagian, atau dia bergantung, atau nggak bisa disimpulkan dengan kasus seperti ini? Coba kalian tulis di kolom chat ya, eh, apa jawabannya dan kira-kira apa alasannya. Silakan, saya kasih waktu mungkin setengah menit ya, 30 detik. Silakan. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Saya lihat sebagian besar, bukan sebagian besar, ya, semuanya benar semua ya. Menjawab mandiri sebagian ya, ada yang memberikan alasan karena masih butuh bantuan waktu mandi dan turun tangga. Terus kemudian ada juga yang menjawab mandiri sebagian karena masih butuh atau perlu bantuan orang lain ya. Kemudian Widya menjawab karena masih butuh bantuan waktu mandi, jadi mandiri sebagian. Ya, betul ya. Dia walaupun bisa melakukan aktivitas makan dan juga mampu berpakaian sendiri, tapi masih perlu bantuan saat mandi dan melewati tangga. Nah, ini menunjukkan ada eh, nilai atau aspek dari lansia tersebut yang belum sepenuhnya mandiri. Kemandirian tersebut, kemandirian lansia ini merupakan status fungsional dari lansia ya, yang menunjukkan kemampuan aktualnya. Jadi kira-kira dari status fungsional itu ya, apa sih sebenarnya yang dinilai dan apa yang benar-benar dilakukan lansia gitu ya. Bukan yang kira-kira ya. Bukan hanya yang apa yang mungkin dilakukan lansia. Ya, jadi status fungsional ini ya diantaranya adalah kita melihat kemampuan yang masih dimiliki si lansia ini apa saja, gitu ya. Aktivitasnya apa saja ya? Kalau kita tadi di kasus melihat Nyonya A itu, oh ternyata si Nyonya A ini masih bisa makan sendiri, pakai baju juga masih bisa sendiri, dan seterusnya. Ya, kita melihat status fungsional apa yang masih bisa dilakukan lansia secara mandiri. Kemudian kita juga melihat bagaimana kebutuhan bantuannya. Ya. Kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan oleh lansia itu ketika dia mengalami masalah status fungsional. Ya. Yang apa yang terjadi ketika lansia ini sudah mengalami masalah, mungkin masalah kekakuan sendi, ya, misalnya, atau kelumpuhan saraf dan lain sebagainya. Itu kira-kira apa saja yang butuh bantuan. Ya. Dan bantuan yang dibutuhkan itu bantuan bentuk apa? Gitu ya. Apakah bantuan secara langsung? Ya, bantuan secara langsung itu berarti kita misalkan nuntun gitu ya, atau mungkin memandikan, ya, atau menyuapi, atau hanya bantuan verbal saja, ya. Bantuan verbal itu mungkin kita menunjukkan ya jalannya, pegangan di sini ya,
lewatnya jalannya yang sebelah sini ya, atau apa dan sebagainya. Ya. Yang berbentuk verbal aja, kita nggak langsung eh, melakukan tindakan bantuan. Atau berupa pengawasan. Ya, jadi sebenarnya orangnya bisa jalan Sebenarnya orang sendiri, bisa jalan. tetapi supaya dia tidak jatuh, ya karena dia punya resiko untuk jatuh, maka perlu diawasi, perlu diikutin. Ya. Atau dia bisa makan sendiri sebenarnya, tapi ada risiko tersedak. Maka kita melakukan pengawasan. Nah, itu juga termasuk eh, identifikasi kebutuhan bantuan yang dibutuhkan lansia. Kemudian ada juga keselamatannya. Kita perlu mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan lansia itu. Di antaranya kayak kita identifikasi nih, ada nggak resiko-resiko dia jatuh? Nah, misalkan penglihatannya sudah berkurang, ya, atau eh, mobilisasinya terganggu, ya, misalkan terkena stroke, ya, jadi dia menggunakan alat bantu, ya. Dan misalkan ada masalah komplikasi mobilitas ya kayak orang-orang dengan asam urat yang kalau bergerak kemudian dia nyeri, ya, atau lansia yang mungkin memang memiliki luka di eh, ekstremitas bawah, ya di kaki terutama. Kemungkinan dia akan ketika lukanya terasa nyeri, resiko tinggi untuk dia terjatuh. Kemudian kita perlu menentukan setelah menemukan, kita sudah menganalisis ya kira-kira kemampuan apa saja yang bisa dilakukan lansia dan apa yang butuh bantuan, serta faktor resiko yang mempengaruhi dia untuk masalah keselamatan. Berikutnya adalah menyusun rencana asuhan keperawatan. Ya. Bagaimana eh, peran perawat ini, ya, yang kemudian bisa dipakai untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi atau status fungsionalnya. Itu kita lakukan di rencana asuhan keperawatan. Untuk menentukan status fungsionalnya, ya, kita bisa melakukan scoring ya terhadap kemandirian lansia tadi. Dan untuk menentukan scoringnya ini perlu dipahami bahwa terdapat 5 prinsip dalam mencegah kesalahan pemberian skor. Skor yang baik itu tentu saja akan bisa menggambarkan, ya, menghasilkan eviden yang tepat bagi penilaian terhadap status fungsional lansia. Kalau skornya salah, salah scoringnya, maka kemungkinan intervensi keperawatan yang dilakukan juga akan tidak efektif atau mungkin bahkan tidak efisien, ya, karena kesalahan pemberian skor. Kalau skornya terlalu rendah, padahal aktualnya lansia ini bisa lebih mandiri, maka akan menghabiskan tenaganya perawat, menghabiskan waktunya perawat, dan juga kemungkinan akan menurunkan harga dirinya lansia. Atau kalau scoringnya terlalu tinggi, padahal sebenarnya lansia itu eh, kemandiriannya lebih rendah, maka itu juga akan meningkatkan faktor resiko cedera pada lansia atau tidak terpenuhinya kebutuhan fungsional pada lansia. Nah, maka kita perlu memahami 5 prinsip ini ya, teman-teman. Ya. Nilai prinsip yang pertama adalah kita harus bisa menilai performa aktualnya. Ya tadi, kita harus bisa melihat sebenarnya apa yang bisa dilakukan, benar-benar bisa dilakukan lansia secara mandiri. Apakah dia bisa makan sendiri, dia bisa minum sendiri atau tidak, ya. Kemudian eliminasi, ya, berkaitan dengan eliminasi, apakah dia bisa buang air kecil sendiri, apakah dia bisa buang air besar sendiri, ke kamar mandi sendiri. Terus kemudian berkaitan dengan ambulasi, apakah dia bisa berjalan sendiri, misalkan bisa berpindah kalau dia menggunakan kursi roda ya, bisa berpindah dari bed ke kursi roda sendiri atau bisa menggunakan alat bantu jalan sendiri dan lain sebagainya. Kaji dan pastikan nilai performa aktualnya ya. Caranya gimana kita supaya bisa menilai performa aktual? Gunakan bukti-bukti yang memang tangible ya, bisa diukur ya. Melalui observasi,
Ya, terus kemudian wawancara juga kita tanya sama si lansianya bisa atau tidak, dan kemudian juga bisa kita tanya sama keluarganya atau perawat yang lain. Ya. Jadi nggak cuma sama lansianya, tetapi juga bisa kepada keluarga dan juga perawat yang lain. Kemudian berikutnya kita harus mengidentifikasi bahwa kebutuhan bantuan dari lansia itu nggak cuman dia butuh dibantu secara fisik ya tadi yang saya sampaikan di awal. Bantuannya nggak selalu bantuan yang langsung secara fisik, tapi kita juga bisa lansia juga mungkin membutuhkan instruksi verbal eh, atau tadi pengawasan eh, di prinsip yang keempat nih. Jadi walaupun dia ketergantungan, mungkin ketergantungannya bukan yang harus kita berikan bantuan secara fisik, tetapi mereka butuh bantuannya hanya butuh bantuan secara verbal atau pemberian pengawasan. Jadi nggak perlu, nggak harus selalu mereka itu membutuhkan bantuan verbal. Tapi yang jadi masalah adalah kadang seringnya perawat itu tidak memahami bahwa lansia ini membutuhkan bantuan dalam bentuk verbal maupun pengawasan. Karena kadang dilihat, oh lansianya masih bisa makan sendiri kok. Tapi tidak teridentifikasi nih resiko-resiko untuk tersedak. Akhirnya tidak ada pengawasan atau tidak ada eh, bantuan verbal untuk mengingatkan para lansia ini. Dan kemudian kesalahan yang paling sering adalah menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Menggunakan instrumen yang berbeda-beda atau satu instrumen tapi penilaiannya, scoringnya beda-beda. Nah, ini jadi masalah juga. Maka prinsip yang paling penting adalah gunakan instrumen yang sama secara konsisten dan berkelanjutan. Ya, jadi nanti perawatan pertama misalkan menggunakan eh, Bartel Index. Perawatan kedua ya diusahakan menggunakan Bartel Index lagi. Perawatan ketiga dan seterusnya. Begitu juga dengan scoringnya. Ya, scoring yang digunakan di dalam Bartel Index, kalau ada yang menggunakan 0 sampai 10, ya dilanjutkan 0 sampai 10. Ada yang menggunakan 0 sampai 100, jadi teruskan menggunakan 0 sampai 100. Jadi penggunaan instrumen itu juga sangat penting dalam mempengaruhi scoring pada eh, penilaian status fungsional. Saya akan mencontohkan ya salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai atau mengkaji status fungsional pada lansia. Ini adalah Bartel Index. Bartel Index itu dipakai untuk menilai 10 komponen pada lansia. 10 komponen kemampuan pada lansia. Ya, ada makan, terus kemudian eliminasi, dan juga mobilisasi. 10 komponen itu diantaranya yang pertama makan, ya, makan, mandi, dan juga perawatan diri, berpakaian ini komponen perawatan diri ya. Untuk makan, contohnya kita menggunakan skor 0, 5, 10. Kemudian mandi, skornya 0 dan 5. Perawatan diri, skornya 0 dan 5. Berpakaian 0 dan 5 juga, sampai 10. Kemudian kontrol BAB, kemampuan dia mengontrol BAB, 0, 5, dan 10. Kemudian dikontrol BAK, ya, buang air kecil, perkemihan, 0, 5, 10. Menggunakan toilet, 0, 5, 10. Berpindah tempat, 0, 5, 10, 15. Ya. Mobilitas, mobilitas fisik, 0, 5, 10, 15. Dan menggunakan tangga, 0, 5, 10. Ini ya, interpretasinya, untuk komponen makan, 0 itu berarti tidak mampu sama sekali. Kemudian kalau lansia ini perlu bantuan dalam makan, dia perlu bantuan, misalkan eh, dideketin makanannya atau disendokin dulu nasinya, ya nanti dia akan nyendok sendiri ke dalam mulutnya, itu berarti skornya 5, perlu bantuan. Ya, dan skor tertingginya kalau misalkan dia mandiri, dia bisa makan sendiri, ya, dia bisa ngambil makanannya sendiri, terus kemudian dia menghabiskan makanannya sendiri, itu skornya 10. Mandi,
Ya, kalau dia nggak bisa sama sekali, berarti skornya nol. Kalau dia bisa mandi sendiri, skornya 5. Kemudian perawatan diri, kalau dia nggak bisa sama sekali ya perawatan diri, kayak misalkan memotong kuku gitu ya. Terus kemudian membersihkan tangan, cuci tangan, dan lain sebagainya itu kalau perlu dibantu nilainya nol, kalau mandiri nilainya 5. Berpakaian, ya, kalau nggak bisa sama sekali berpakaian, dia bergantung nilainya nol, kalau dibantu nilainya 5. Ya, misalkan dia bisa memasukkan tangannya ke pakaiannya tapi nggak bisa ngancing bajunya. Nah, itu berarti dia masih dibantu 5. Ya. Atau dia nggak bisa memasukkan kepala ke lubang kaosnya, ya, tapi nanti kalau sudah dimasukin oleh perawat kepalanya di kaosnya nanti dia bisa nurunin. Nah, itu dibantu. Ya, tapi kalau mandiri nilainya berarti 10. Untuk BAB dan BAK ya nol jika tidak terkendali, dia nggak bisa menahan, dia nggak bisa ngontrol buang air kecilnya itu nol. Kemudian kalau dia masih bisa, ya kadang-kadang kalau apa namanya masih melek gitu ya, masih tidak tidur, dia masih bisa menahan. Tapi kalau tidur udah nggak bisa nahan. Nah ini 5 karena. Tapi kalau full terkendali, dia bisa masih mengendalikan, berarti skornya 10. Berikutnya untuk toileting, ya. Kalau nggak bisa sama sekali itu berarti nol. Kalau dibantu itu berarti 5. Misalkan lansianya itu dia kalau mau ke toilet, dia mau buang air kecil, dia harus dibantu ke toilet, terus kemudian dilepaskan celananya misalkan, atau dia harus dibantu untuk cebok, itu nilainya 5. Ya. Skor tertinggi kalau bisa dilaksanakan semuanya itu nilainya 10. Kemudian transfer, ya berpindah misalkan tadi dari tempat tidur ke kursi roda, ya, atau dari kursi roda ke tempat tidur. Kalau nggak mampu berarti nilainya nol. Kalau ada bantuan, ya, kalau bantuannya besar itu nilainya 5. Ya, misalkan ya kita angkat dia itu ya, dia bisa berdiri dari kursi rodanya tapi nggak bisa pindah ke mana namanya kasurnya. Ya, kita pegangin, terus kemudian kita yang mindahkan ke kasur. Dia jadi cuma bisa berdiri doang tuh di apa namanya dari kursi rodanya, tapi dia nggak bisa berpindah ke kasur itu skornya 5. Tapi kalau misalkan dia bisa bangun dari kursi rodanya, terus kemudian kita eh, pegangin tangannya aja, atau cuma sekedar menyingkirkan kursi rodanya, nanti dia jalan sendiri ke kasur, itu berarti bantuannya kecil ya, nilai skornya 10. Kalau dia nggak mampu sama sekali, harus kita yang ngangkat dari kursi roda sampai ke kasur itu bantuan nol berarti skornya. Ya. Tapi kalau dia bisa jalan sendiri, mulai dari turun kursi roda, terus kemudian berpindah ke kasur sendiri sampai naik ke kasur itu skornya 15. Mandiri. Ya. Mobilitas, kalau tidak bisa jalan sama sekali, itu berarti nilainya nol. Ya. Kalau dia pakai kursi roda, dia bisa duduk, dia pakai kursi roda, nilainya 5. Kalau dia bisa jalan, tetapi harus digandeng gitu ya, harus digandeng atau mungkin diawasi di belakangnya, itu berarti skornya 10, dibantu. Kalau dia bisa jalan langsung, bisa jalan sendiri ya berarti skornya 15. Kemudian melewati tangga, ya, itu skornya nol. Kalau dia nggak bisa mampu sama sekali, dia nggak bisa lewatin tangga. Tapi kalau dia harus dibantu, ya, digandeng, atau diawasin dari belakangnya gitu ya, atau dari depannya kalau dia turun, itu skornya 5. Dan skor 10 kalau dia benar-benar bisa mandiri. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat ya, atau kalian bisa membuka raise hand, terus kemudian nanti kalau sudah saya sampaikan kalian bisa memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita lanjutkan, terkait dengan scoring tadi dari Bartel Index. Belum ada, Pak. Oke. Coba saya tanya sama Murni ya. Murni, kalau misalkan seorang lansia ini dia
masih bisa jalan, tapi harus kita awasi di belakangnya. Kira-kira skornya berapa, Murni? Pak, ulangi pertanyaannya, kurang jelas. Patah-patah suaranya. Kalau misalkan lansia itu masih bisa jalan, ya, masih bisa jalan, tapi perawat harus mengawasi di belakangnya, ya, harus masih mengawasi di belakangnya, karena kemungkinan lansia ini punya vertigo dan punya resiko jatuh. Kira-kira skornya berapa, Murni? Skornya 5, Pak. 5, ya. Kenapa 5? Karena masih dibantu, tapi itu, Pak. Karena masih dibantu tapi sedikit. Ya, kalau Oh, oh. dibantu tetapi sedikit, maka itu harusnya nilainya 10. Ya. Kecuali kalau kita membantu, kita mapah gitu ya, dipapah itu baru 5. Tapi kalau kita cuma mengawasi aja, harusnya nilainya masih 10. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi ya. Silahkan nanti dituliskan di kolom chat. Ya. Pertanyaan pertama skornya berapa, pertanyaan kedua skornya berapa, dan pertanyaan ketiga skornya berapa. Silakan ditulis. Oke, saya lihat jawabannya benar semua ya. Kalau ya, secara keseluruhan kita nilai dari kasus ini, ya, makan tadi dia nilainya 5, ya, mandi dia butuh bantuan 0, perawatan diri tadi nyisir ya, dia bisa nyisir sendiri, ini nilainya 5, terus kemudian berpakaian 5, kontrol BAB-nya masih bagus, ya, kontrol BAB-nya bagus, kontrol BAK-nya aja yang kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Menggunakan toilet masih benar, berpindah tempat juga dia masih bisa, ya. Cuman perlu bantuan maka nilainya 10. Ya, kalau mandiri total dia nilainya 15, tapi dia nilainya 10. Ya. Mobilitas dia naik tangga masih perlu bantuan juga. Ya, berarti nilainya 10 walaupun bantuannya ringan ya nilainya 10. Ya, untuk menggunakan tangga dia juga masih perlu dibantu nilainya 5. Ya, tidak bisa mandiri. Jadi dia nilainya 5. Jadi total dari skor Nyonya S ini ya kita jumlahkan semuanya adalah 65. Ya, dan ingat, kita memberikan skor ini tidak berdasarkan kesan terhadap lansianya. Kadang perawat itu ada yang melihat lansianya, oh masih sehat tuh dia tuh badannya masih tegap, jalannya masih tegap gitu ya. Cuman ternyata kontrol BAK-nya kurang. Ya, atau ketika naik tangga dia belum bisa sendiri. Ya, makan tangannya sudah agak eh, berkurang tonus ototnya sehingga dia nggak bisa motong yang daging-daging gitu harus dipotongin. Nah ini juga. Ya. Maka kita benar-benar harus mengkaji skor status fungsional ini jangan hanya melihat dari kondisi fisiknya aja. Ya, kita benar-benar melihat menanyakan 10 komponen dari Bartel Index ini ya, kepada si pasien, kepada keluarga, atau kepada perawat yang sebelumnya ya, dengan benar ya. Jadi kalian ini sebagai perawat profesional nantinya ya, tingkat sarjana benar-benar harus bisa menggunakan Bartel Index dengan tepat ya. Ini klasifikasinya ya untuk Bartel Index penggunaannya. Nyonya S tadi yang kita ukur ya skornya 65 berarti dia ketergantungannya sedang di sini. Ya, kalau skornya 21 sampai 60 berarti dia berat. Kondisinya ketergantungannya berat. Blok saya perlu dicas. Kalau dia nih skornya 91 sampai 99 berarti ringan. Ya, ada satu aspek saja atau satu komponen aja dia tidak mandiri total maka ketergantungannya ringan. Kalau semuanya dia mandiri semua baru kita bisa bilang lansia ini mandiri. Ada juga kalau semuanya nggak bisa dilakukan sama sekali, maka dia mengalami gangguan total maupun berat. Ya, kalau semuanya
nol semua, ya, kebanyakan nol semua ya berarti dia mengalami ketergantungan total. Nah, kategori ketergantungan ini nantinya tentu saja akan bisa dipakai untuk melihat lansia ini dia membutuhkan perawatan yang seperti apa. Sehingga nanti perawat kita bisa merencanakan bantuan terhadap status fungsionalnya ini dengan efektif dan efisien tentunya. Tapi ingat ya, selain Bartel Index ini juga kita harus melakukan pengkajian yang lainnya. Ya, tadi kayak misalkan ada faktor resiko dia mengalami stroke, kemudian ada luka di ekstremitas, ya, ada kelemahan di ekstremitas atas ataupun bawah dan sebagainya itu juga perlu dilakukan pengkajian. Satu lagi quiz yang perlu kalian lakukan, ya, yaitu tentang penggunaan indeks Bartel yang tadi. Kita melihat di sini kasusnya Tuan B, dia masih mandiri pada sebagian besar aktivitas. Ya. Dia bisa makan sendiri, perawatan diri sendiri juga, berpakaian sendiri juga, eliminasi nggak ada masalah tentang kontrolnya. Ya. Dia bisa ke toilet sendiri, transfer dari bed turun ke kursi roda juga masih bisa sendiri. Ya. Berjalan pakai tongkat juga mandiri, tapi dia cuma membutuhkan bantuan saat mandi dan menggunakan tangga. Ya. Kira-kira berapa skor Bartel indeksnya si Tuan B ini? Kemudian apa klasifikasi ketergantungannya dan intervensi apa yang masih diperlukan? Saya kerjakan nanti untuk chatnya akan saya simpan ya, akan saya masukkan ke dalam poin penilaian hari ini ya, untuk keaktifan dan juga pemahaman evaluasi terhadap materi. Jawaban kalian akan dimasukkan nilainya ke dalam komponen penilaian ya untuk materi yang hari ini. Oke, sambil mengerjakan, saya menyimpulkan lagi sekali bahwa skor dari indeks Bartel yang kita pakai atau apapun ya, eh, instrumen pengkajian status fungsional apapun itu bukanlah eh, tujuan akhirnya ya. Bukan tujuan kita tuh bukan men-scoring orang ini. Ya. Tetapi scoring ini adalah sebagai landasan untuk mengidentifikasi seberapa besar sebenarnya lansia ini membutuhkan bantuan orang lain. Seberapa besar kemandirian yang bisa dilakukan oleh lansia itu juga. Dan peran perawat pada asuhan keperawatan gerontik di antaranya adalah meningkatkan kemandirian lansia. Jadi perannya bukan membantu lansia yang tidak mandiri, tapi meningkatkan kemandirian lansia. Bagaimana kita meningkatkan kemandirian lansia? Salah satunya adalah kita mengidentifikasi kebutuhan apa yang dia bisa masih dilaksanakan secara mandiri. Kemudian dilakukan intervensi keperawatan ya sesuai dengan rencananya, dan kemudian evaluasi seberapa besar kemampuan yang masih bisa dilaksanakan ya dan seberapa besar peningkatan tingkat kemandirian ya, yang tadinya masih ketergantungan kemudian dia bisa meningkat. Oke, sampai sini saja ya materi kita tentang pengkajian status fungsional lansia dengan menggunakan indeks Bartel. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, silahkan menuliskan ya jawaban tadi dari pertanyaan yang terakhir pada Tuan B, yang nanti saya akan unduh hasil jawabannya dan memasukkan di eh, apa namanya hasil penilaian atau poin penilaian pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, silahkan. Untuk materi akan saya unggah di Siato nantinya ya. Silahkan bisa di-download di Siato dan juga penugasan. Atau nanti jawabannya bisa kalian tulis juga di Siato ya. Jawaban dari pertanyaan terakhir tadi, kasus Tuan B bisa dituliskan di Siato. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk partisipasinya siang hari ini. Ya. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik, emang kan Dik? Waalaikumsalam.